Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat semua sekalian. Berjumpa lagi dengan saya sekalian Din. Kita bersua lagi di kesempatan yang baik kali ini. Kita akan belajar bersama-sama. Topik pembahasan kita hari ini dengan tentang expressing dalam pertemuan ini. Kita akan sama-sama belajar tentang expressing simpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ada beberapa poin ya, yang akan kita pelajari. Yang pertama kaitan dengan apa sih expressing simpati itu. Nah, kita bahas dulu pengertian dari ungkapan simpati. Expressing sympathy is an expression or feeling of pity and sorrow when we know and see someone or people are unlucky or have a trouble and in bad condition. Jadi ungkapan simpati itu adalah sebuah ungkapan atau perasaan of pity, perasaan kasihan. Ya. And sorrow, itu perasaan sedih. When we know, ketika kita mengetahui seseorang atau siapapun itu mengalami suatu keadaan yang unlucky or have a trouble and in a bad condition. Ya, jadi ungkapan simpati itu digunakan atau ungkapan itu digunakan ketika kita mendengar ataupun mengetahui seseorang, baik itu siapapun lah, entah itu teman atau siapapun, dalam keadaan yang tidak baik atau dalam kondisi yang terkena musibah. Gunakan ketika kita mengucapkan belasungkawa kepada teman atau keluarga atau siapapun yang meninggal dunia, ya, seperti ini. Jadi titik-titik itu maksudnya adalah nanti siapa yang meninggal dunia, ya. My condolences to you and your family on the passing of your titik-titik. Saya turut belasungkawa untuk kamu dan keluargamu atas meninggalnya bla 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 bla, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, praying that the Lord will give you strength during the difficult time. Saya berdoa agar kamu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ini juga bisa kita gunakan. Kemudian yang berikutnya, words cannot express how saddened I am to hear of your loss. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan betapa sedihnya aku mendengar kabar ini. Kemudian ada lagi, I'm so sorry to hear about your loss. Saya turut berduka cita atas kehilanganmu. Kemudian yang berikutnya, in this tough time in your life, may my sympathy and heartfelt condolences bring you comfort. Di masa sulit dalam hidup kamu seperti ini, aku berharap semoga rasa simpati dan belasungkawa secara tulus ini dapat memberikan kamu ketenangan. Ini juga banyak sekali ungkapannya. Kemudian yang berikutnya, may my condolences bring you comfort and may my prayer ease the pain of this loss. Semoga belasungkawa saya memberikan ketenangan untukmu dan semoga doa saya meringankan rasa sakit atas keluargamu. Ya, seperti ini sekalian. Beberapa contoh ungkapan yang bisa kita gunakan, nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Itu saja untuk contohnya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, selanjutnya setelah tadi kita bahas ungkapan yang bisa kita gunakan dalam mengekspresikan ungkapan simpati atau rasa belasungkawa, ya, karena kita melihat orang lain itu dalam keadaan yang kurang baik atau sedih dalam tertimpa musibah. Nah, ini
Sekarang coba kita contohkan ada 2 dialog yang kita akan bahas dari ungkapan-ungkapan yang tadi sudah kita bahas satu persatu. Ini coba kita masuk dalam bentuk dialog-dialog yang sederhana. Di sini yang pertama ada Roni dan Andi. Di sini Andi, "Ron, you look so sad. What's wrong?" Roni menjawab, "My grandmother is hospitalized." Andi, "I'm so sorry to hear that. I hope that she will get well soon." Roni, "Thank you, Andi." Nah, coba kita lihat konteksnya ya, yang di percakapan yang pertama. Andi bertanya pada Ron, "Kamu kelihatan sangat sedih. Ada apa?" Ron menjawab, "My grandmother, nenek saya dirawat di rumah sakit." Terus Andi menyampaikan rasa simpatinya dengan mengungkapkan atau dengan menggunakan ungkapan yang tadi, "I'm sorry to hear that. I hope that she will get well soon." Aku turut berduka mendengarnya. Semoga beliau cepat sembuh. Terima kasih, Andi. Seperti itu. Ini contohnya. Jadi penerapannya dalam percakapan atau dialog yang simpel dan bagaimana cara menggunakan. Yang kedua, an earthquake attacked my hometown last night. Semalam terjadi gempa bumi di kampung halamanku. I was heartbroken by the sad news. I hope everyone is safe and sound there. Aku turut berduka cita karena kabar buruk ini. Aku berharap semua orang aman dan sehat di sana. I hope so too. Aku juga berharap seperti itu. Nah, ini juga tidak dalam bentuk personal, tapi ini dalam lingkupnya lebih luas. Itu an earthquake attacked my hometown last night. Semalam terjadi gempa bumi di kampung halamanku. Kemudian B menjawab, I was heartbroken by the sad news. B di sini memberikan rasa bela sungkawanya kepada si A. Dan dia ketika kita sudah mengucapkan rasa simpati itu biasanya juga diikuti oleh doa yang terbaik kan seperti itu. Ya ini sekalian 2 contoh ungkapan dalam kita mengungkapkan ekspresi simpati dalam dialog yang sederhana. Mungkin itu anak sekalian. Sampai bersuara lagi, semoga apa yang tadi kita bahas bersama-sama bisa memberikan tambahan pengetahuan buat kita. Dan misalkan nanti kalian pengen mencari sumber belajar yang lain, literatur yang lain, itu masih banyak ya. Bisa di YouTube, bisa di Google, dan nanti bisa kalian gabungkan menjadi kompetensi yang luar biasa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.